Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan studi materi fikih di MTS dan MA. Dan pada pembahasan kali ini, saya Muhammad Fathul Gufron akan menyampaikan materi tentang pernikahan dalam Islam. Pertama, makna pernikahan dalam Islam. Pernikahan berasal dari asal kata nikah. Kata nikah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u, yang memiliki arti bertemu ataupun berkumpul. Maka istilah nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antar seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, hukum pernikahan. Menurut sebagian ulama, hukum asal nikah adalah mubah. Namun, menurut pribadi Rasulullah SAW, melakukan pernikahan itu dapat diartikan juga bahwa pernikahan itu sunnah berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh beliau. Akan tetapi hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan haram tergantung kondisi-kondisi berikut ini. Kondisi-kondisi apakah itu? Yang pertama, pernikahan dihukumi sunnah. Hukum pernikahan akan berubah menjadi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun material, dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wahai para pemuda, jika di antara kalian sudah cukup memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi penjaga baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pernikahan itu juga bisa dihukumi wajib. Hukum akan berubah menjadi wajib apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut ingin menikah mampu dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun material, dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah akan melakukan perbuatan zina, maka wajib baginya untuk segera menikah. Pernikahan dihukumi makruh. Hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental maupun material. Pernikahan yang dihukumi haram, hukum nikah ini bisa menjadi haram apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani, dan secara material. Peminangan ataupun kitabah yang selanjutnya. Dalam pernikahan dalam Islam itu ada istilah peminangan atau kitabah. Pertunangan atau bertunangan merupakan salah satu ikatan janji pihak laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan mengikuti hari yang dipersetujui oleh kedua pihak. Memang merupakan adat kebiasaan masyarakat Melayu yang telah dihalalkan oleh Islam. Peminangan juga merupakan awal proses pernikahan. Hukum peminangan adalah harus dan hendaknya bukan dari istri orang, bukan saudara sendiri, tidak dalam masa iddah bagi seorang perempuan, dan bukan tunangan orang. Pemberian seperti cincin kepada wanita semasa peminangan merupakan tanda ikatan dari pertunangan. Hadis Rasulullah mengenai kebenaran untuk melihat tunangan ataupun meminang, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah,
Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang laki-laki hendak menikah dengan seorang perempuan, apakah kamu telah melihatnya? Jawabnya, tidak. Lelaki itu kepada Rasulullah, pergilah untuk melihatnya supaya pernikahan kamu terjamin kekekalan. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai. Hadis Rasulullah mengenai tunangan meminang wanita yang telah bertunangan, ini yang tidak boleh ialah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu tidak boleh meminang tunangan saudara kamu sehingga pada akhirnya dia membuat ketetapan untuk memutuskannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian presentasi dari saya dan akan diteruskan oleh teman saya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajri Ayuningsi dengan nomor induk mahasiswa 201200154. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan teman saya, yaitu syarat pernikahan. Yang pertama ada rukun nikah. Nah, rukun nikah itu ada 6. Yang pertama yaitu pengantin laki-laki, yang kedua yaitu pengantin perempuan, yang ketiga yaitu wali, yang keempat yaitu 2 orang saksi laki-laki, yang kelima mahar, dan yang keenam yaitu ijab dan qabul. Dan yang selanjutnya yaitu syarat calon mempelai laki-laki atau calon suami. Yang pertama yaitu ada Islam, yang kedua laki-laki yang tertentu, yang ketiga yaitu bukan lelaki dengan satu muhrim dengan calon istri, yang keempat yaitu mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut, dan yang selanjutnya yaitu bukan dalam ihram haji atau umroh, lalu dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, dan yang selanjutnya yaitu tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam satu waktu, dan yang terakhir yaitu mengetahui bahwa perempuan yang berhak dinikahi adalah sah dijadikan istri. Selanjutnya juga ada syarat-syarat mempelai perempuan atau syarat-syarat istri. Yang pertama harus Islam, yang kedua yaitu perempuan yang tertentu, yang ketiga yaitu bukan perempuan dalam satu muhrim dengan calon suami, yang keempat yaitu bukan seorang banci, yang kelima yaitu bukan dalam ihram haji atau umroh, dan yang keenam tidak dalam iddah, masa iddah, yang ketujuh yaitu bukan istri orang. Lalu selanjutnya yaitu syarat wali, yang mana yang pertama harus Islam, bukan kafir ataupun murtad, harus laki-laki dan bukan perempuan, telah pubertas, lalu rela tanpa paksaan, dan bukan dalam ihram haji atau umroh, tidak fasik dan tidak cacat akal pikiran, gila dan merdeka, serta tidak dibatasi kebebasannya menimbang membelanjakan hartanya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis wali. Di sini disebutkan ada 4 jenis wali. Yang pertama yaitu wali mujbir atau wali dari bapaknya sendiri atau kakeknya, kakek dari bapak yang mempunyai hak mewalikan pernikahan anak perempuannya atau cucu perempuannya dengan persetujuan. Yang kedua ada wali akrob atau wali terdekat yang telah memenuhi syarat yang layak dan berhak menjadi wali. Lalu yang selanjutnya yaitu ada wali ab'ad atau wali yang sedikit mengikuti susunan yang layak menjadi wali. Jikalau wali akrob berkenan tidak ada, maka wali akrob ini akan digantikan oleh wali ab'ad lain, dan begitulah seterusnya. Lalu yang selanjutnya ada wali raja hakim atau wali yang diberikan hak atau ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berkuasa pada saat akad. Dan yang selanjutnya yaitu ada syarat-syarat saksi, yang mana harus kurang-kurangnya 2 orang, Islam, berakal, telah pubertas, laki-laki dan memahami isi lafal ijab dan qabul, lalu dapat mendengar, melihat dan berbicara, serta adil, tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak terlalu banyak melakukan dosa-dosa kecil, dan merdeka. Lalu selanjutnya ada syarat menjadi syarat ijab, yang mana syarat ijab itu yaitu pernikahan nikah ini hendaklah tepat dan tidak lain tidak boleh menggunakan perkataan sindiran lalu diucapkan oleh wali atau wakilnya, dan tidak diikrarkan dengan tempo waktu seperti
mut'ah atau nikah kontrak, serta tidak secara taklik atau tidak ada sebutan penyaratan sewaktu ijab dilafalkan. Lalu selanjutnya yaitu syarat qabul, yang mana yang pertama harus ucapan mesti sesuai dengan ucapan ijab. Lalu tidak ada perkataan sindiran dan dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya atas sebab-sebab tertentu, dan tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah atau seperti nikah kontrak, dan tidak secara taklik atau tidak ada sebutan prasyarat sewaktu qabul dilafalkan dan menyebutkan nama calon istri, serta tidak ditambahkan dengan perkataan lain. Dan setelah semua rangkaian ijab dan qabul telah dilaksanakan, maka sang wali atau wakil wali akan membacakan doa selamat agar pernikahan suami istri itu kekal dan bahagia fi dunia wal akhirat, serta diwajibkan atau disunahkan, bukan diwajibkan, disunahkan untuk suami istri itu juga sholat sunnah nikah sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah berlangsung pernikahan yang mereka impi-impikan. Dan semoga diberikan kemudahan dan diberikan sakinah mawaddah warahmah dalam perjalanan rumah tangganya. Lalu yang selanjutnya ada materi tentang perceraian sebagai hal mubah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam proses perceraian itu tidak talak merupakan hal yang dilakukan. Maka talak ini dengan cara pengungkapan atau dengan lafaz yang jelas. Maka talak itu secara bahasa yaitu melepaskan suatu ikatan, dalam hal ini melepaskan ikatan pernikahan. Dan talak merupakan salah satu jalan yang sebagai bentuk penyelesaian ketika suami dan istri tidak bisa hidup bersama lagi dan diakhiri rumah tangga bersama. Maka berikut ini adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan perceraian dalam Islam. Yang pertama ada makruh, yang mana hukum perceraian ini bisa bernilai makruh jikalau suami menceraikan istrinya atau istri meminta cerai pada suami tanpa adanya sebab. Yang selanjutnya ada wajib. Hukum perceraian ini bisa menjadi wajib jikalau istri ataupun suami itu melakukan sesuatu yang keji dan mungkar serta tidak mau bertaubat, dan mungkin ia mau mengakui kesalahannya serta tidak bisa untuk berubah. Maka hal ini tentu saja menjadi sesuatu hal yang merugikan dan juga tidak baik untuk keharmonisan rumah tangga. Lalu yang ketiga ada haram. Maka hukum perceraian ini bisa menjadi haram ketika istri sedang pada masa haid atau masa nifas, begitupun saat istri pada masa suci atau suami telah melakukan hubungan suami istri. Maka saat ini hukumnya haram untuk menceraikan istri, apalagi jika tujuannya adalah istri tidak menuntut harta. Begitupun juga diharamkan jika suami melakukan talak yang lebih dari satu kali. Maka perhitungan ini memilih cerai atau tidak itu tentunya jangan sampai dilakukan hanya sebelah pihak, apalagi dilakukan pertimbangannya secara gegabah. Lalu yang terakhir ada mubah, yang mana hukum cerai ini bisa menjadi mubah ketika perceraian ini dalam keadaan rumah tangga atau pernikahan yang jika dilakukan itu malah menjadi mudorot atau sulit untuk ditengahi masalahnya dan juga membawa dampak yang buruk bagi kondisi keluarga ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa dalam perceraian juga ada beberapa sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebab perceraian itu yaitu yang pertama adalah khulu. Perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwat yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Selanjutnya ada zihar. Zihar adalah ucapan suami kepada istri yang berisi menyerupakan punggung si istri dengan punggung ibu suami. Selanjutnya ialah ila. Ila yaitu sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya.
Selanjutnya ialah li'an. Li'an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Dalam perceraian juga ada yang namanya akibat-akibat perceraian. Di antaranya ialah iddah. Macam-macam iddah dan perhitungannya adalah yang pertama, iddah wanita yang tidak haid lagi. Yang kedua, iddah wanita hamil. Yang ketiga, iddah anak-anak. Yang keempat, iddah cerai mati. Yang kelima, iddah wanita yang sudah digauli. Yang keenam, iddah wanita yang belum digauli. Yang ketujuh, iddah hamba sahaya. Dan yang kedelapan ialah iddah umul walad. Yang selanjutnya ada nafkah selama masa iddah. Tempatkanlah mereka para istri di mana kau bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jadi hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dan harta kepada yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Selanjutnya ialah mu'tah. Kepada wanita-wanita yang diceraikan atau hendaklah diberikan suaminya, mu'tah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi agar terhindar dari perceraian, maka tentunya kita harus berpikir dan mencari solusinya. Kembali lagi bahwa tidak ada yang menginginkan terjadinya perceraian. Untuk itu, proses menuju perceraian haruslah dihindari dan jangan sampai dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Berikut ialah hal yang bisa dilakukan agar menghindari perceraian dan sesuai dengan ajaran agama. Yang pertama ialah menentukan visi dan misi keluarga. Yang kedua, memelihara cinta dan kasih sayang lewat aktivitas bersama pasangan. Yang ketiga, memiliki manajemen emosi yang baik dari masing-masing pasangan. Yang keempat, paradigma yang benar terhadap pernikahan dalam Islam. Dan yang terakhir, mengenal masing-masing pasangan secara baik dan benar. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kelompok kami, yaitu tentang waris dan wasiat dalam Islam. Waris menurut bahasa yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Kemudian menurut istilah atau sebagian ulama berpendapat bahwa waris merupakan berpindahnya kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Kemudian wasiat. Suatu wasiat ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Surat wasiat adalah suatu akte yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Kemudian ajaran dalam Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang ada di dalamnya, termasuk masalah kewarisan. Nabi Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam tidak adil. Kemudian untuk terwujudnya kewarisan ada 3 unsur, yaitu yang pertama, orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Kemudian yang kedua, harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Kemudian yang terakhir, satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Kemudian dasar-dasar hukum waris dan wasiat. Yang pertama, Al-Quran.
banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 7 yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu atau bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan bapak, ibu atau kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut sebagian yang telah ditetapkan. Kemudian menurut As-Sunnah, hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia, maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu posisi hukum waris Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. KHI merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam ahli fikih. Itu penjelasan sedikit dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Lingga Priyatama. Saya di sini akan menjelaskan ketentuan yang terakhir atau pembahasan yang terakhir, yaitu tentang ketentuan waris dan wasiat dalam Islam. Ahli waris, jumlah waris yang berhak menerima harta warisan dari seorang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris asabah, yang baginya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil. Dan syarat mendapat warisan yaitu tidak ada satu yang menghalang dari penghalang untuk mendapatkan warisan. Kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia, ahli waris hidup pada orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jika ada orang wanita mengandung bayi, kemudian salah satu anak yang meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudara yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud saat kematian saudaranya terjadi. Kemudian sebab-sebab menerima harta warisan, yang pertama ada nasab atau keturunan, yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anak beserta jalur sampingnya, saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Dan pernikahan, yaitu akad yang menghalalkan hubungan suami istri walaupun suaminya belum menggauli serta belum berduaan dengannya, nah itu dapat waris juga. Kemudian wala, itu seseorang yang memberikan budak laki-laki atau budak perempuan. Jika budak pemerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh memerdekanya itu. Kemudian sebab-sebab tidak mendapatkan warisan, pertama kafir, kemudian pembunuh, perbudakan, perzinaan, dan li'an. Li'an yaitu anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi karena bapak yang tidak mengakuinya sebagai anak. Kemudian manfaat hukum waris, manfaatnya adalah terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis, karena kan Islam tuh membaginya dengan secara rata gitu, jadi ya nggak ada apa-apanya gitu, maksudnya ya dibagi rata gitu. Makanya dengan bagian secara Islam ini terciptanya ketentraman yang harmonis dan menciptakan keadilan yang mencegah konflik pertikaian antar keluarga gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.